Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini kami bertiga udah berada di kediaman Ibu Rohayati. Beliau merupakan seorang penjual jus. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya Bu, kami siswa dari SMK Negeri 1 Gombong, jurusan TKJ kelas 11. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Ibu sebagai penjual jus. Boleh ya Bu, diizinkan ya? Boleh, diizinkan. Monggo. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Usaha Ibu masuk dalam bidang apa dan apa yang Ibu jual? Usaha saya masuk dari bidang kuliner. Yang saya jual di sini adalah jus bermacam-macam, aneka macam jus. Ada jus alpukat, jus wortel, jeruk, mangga, nanas, naga, dan banyak lagi yang lainnya. Bisa dipesan juga. Yang kedua, usaha Ibu ini masuk dalam lanjut. Yang kedua, siapa yang memotivasi Ibu untuk menjalankan usaha ini? Saya dapat dukungan dari anak-anak, otomatis keluarga. Oh iya. Oke, lanjut, yaitu mengapa Ibu memilih usaha ini? Soalnya kalau jus itu ya buat kami sekeluarga juga bisa. Jadi jus itu sehat. Oke. Kapan Ibu memulai usaha ini? Dari pas adanya corona. Oh, berarti 2019 ya Bu? Iya, pas adanya corona saya mulai berjualan. Iya. Berarti udah berapa lama usaha yang Ibu jalankan? Udah mau sekitar 4 tahunan sama sekarang. Lama. Apakah usaha Ibu dijalankan sendiri atau bekerja sama dengan orang lain? Saya hanya cuma dibantu sama anak-anak aja. Oh, Nggak sama dan kebakul-bakulan ya. Iya. Heeh. Mengapa Ibu memutuskan untuk menjalankan usaha sendiri daripada bekerja dengan orang lain? Kalau usaha sendiri lebih menguntungkan, yang jelas. Iya. Udah jelas ya Bu? Iya, udah jelas. Kalau usaha sendiri itu lebih menguntungkan Daripada ikut sama orang lain. Siapa yang bekerja sama dengan Ibu? Saya bekerja samanya sama bakul-bakulan sayuran saja, terus sama orang-orang sekitar. Nah, untuk usahanya sendiri itu dijualnya di mana? Di pasar pagi, di rumah bisa, online juga bisa. Terus kenapa Ibu memilih lokasi usaha Ibu untuk saat ini? Di pasar pagi itu lebih banyak orang mungkin ya. Kalau di rumah belum paling cuma ada yang, kalau ada yang udah tahu ya ke rumah gitu. Juga menerima pesanan-pesanan juga. Berarti lebih ke pasar paginya ya Bu? Lebih ke pasar paginya. Usahanya. Iya. Untuk porsinya dalam sehari itu bisa dijual berapa Bu? 200 bungkus. Alhamdulillah, iya. Itu semua varian rasa 200? 200 udah bermacam-macam rasa. Iya. Enggak satu rasa, bermacam-macam rasa. Nah, untuk bahan bakunya itu Ibu beli di mana? Saya biasanya belinya di Bodem. Kalau nggak di Bodem, di pasar pagi itu khusus ada langganan saya tersendiri. Ada bakul-bakulan buah-buahan untuk saya beli itu. Saya milih buah-buahannya juga yang super-super, yang bagus-bagus ya. Nah, untuk target pelanggannya Ibu itu siapa? Targetnya pertama, target saya itu adalah bakul-bakulan sayur-sayuran keliling. Iya. Sama yang di pasar pagi itu sendiri pasti pada minum. Oh iya. Buat itu Bu, buat orang tua, anak-anak. Iya. Atau lebih spesifiknya kemana? Kalau jus itu kan sehat ya, buat siapapun bisa. Kadang ada yang buat bayi, ada buat nenek-nenek, anak, buat kakek-kakek bisa ya. Yang namanya jus ya. Kadang juga ada yang mencari buat obat, semacam jus jambu sering dicari. Iya. Jus jambu sering dipeseni itu buat obat ya. Jadi untuk semua kalangan ya Bu? Iya, sehat. Boleh diminum untuk siapa saja, boleh minta tawar juga boleh.
Nah, pasti Ibu kalau jualan itu punya strategi untuk menarik pelanggan biar beli ke jusnya Ibu. Strateginya Ibu itu apa, Bu? Serta apa ramah ya. Heeh, ramah. Nih, kita sama pelanggan itu harus ramah, harus someh kayak gitu ya. Kalau orang Sunda mah ramah gitu ya. Someh gitu. Dan kita juga biar pelanggannya kita itu nyaman ya, maaf sering diajak bercanda juga gitu. Gitu. Terus nggak merubah rasa jus. Jadi Tetap rasanya konsisten. rasanya tetap jus yang pertama kita kenalkan ke mereka. Gitu. Kapan Ibu mengalami kenaikan permintaan drastis dari pelanggan? Setelah usaha saya berjalan setahun 2 tahunan lah ya, itu udah mulai banyak pelanggannya, udah mulai banyak permintaan, udah mulai banyak pesanan-pesanan juga gitu. Kapan pertama kali Ibu mendapatkan tantangan terbesar dalam menjalankan usaha jus ini, Bu? Tantangan terbesarnya ya, kalau tantangan terbesarnya itu di saat musim hujan ya, di saat musim hujan itu pasti Kapannya itu kayak awal jualan atau oh iya, tantangan di awal jualan itu pertamanya kita malu ya, tantangannya jelas malu lah, mau menawarkan sebuah jus itu kayak ragu-ragu, melangkah juga kita nggak bisa, kayaknya malu banget gitu. Tapi di saat itu juga ada dorongan dari orang-orang yang lihat, dia manggil sendiri, Mbak itu jualan apa gitu, sini dong saya nyobain gitu. Dari situ mulainya, itu tantangannya. Itu pertama kali mengenalkan itu emang susah sekali. tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjalankan usaha, Bu? Tantangan terbesarnya kerugiannya di saat musim hujan kita ya, jelas tuh penurunan ada. Terus di saat buah-buahan melonjak, pelanggan kita nggak mau naik dan buah-buahannya naik, ya disitulah itu kita penghasilannya menurun. Bagaimana Ibu mengatasi kegagalan dalam usaha jus? Mengatasinya jelas tetap sabar ya, dijalanin terus, tidak pernah berhenti, pokoknya itu tetap semangat. Pantang menyerah ya, Bu? Pantang menyerah. Selanjutnya itu apa kelebihan dan kekurangan usaha Ibu? Kelebihannya Mungkin dari cita rasa. Kelebihan dari cita rasa saya, cita rasanya nggak pernah dikurangi ya, gulanya tetap gula asli, terus nggak pernah pakai pewarna dari buah itu sendiri, dan air minumnya itu saya pasak sendiri. Terus Buah-buahannya juga saya milihnya yang super, yang bagus-bagus. Enggak ya, ada yang bilang katanya kalau tukang jus itu buah-buahannya lah yang jelek-jelek dimasukin gitu. Kalau saya enggak. Saya milih buah-buahannya itu yang super, yang bagus-bagus. Ya, soalnya itu buat kesehatan gitu loh, buat kesehatan kita juga, dan kita juga harus memberikan kesehatan buat orang lain juga. Kekurangannya ya pas mengalami kerugian yaitu pas buah-buahannya naik, pas ada musim hujan kayak gitu. Di situ kerugian kita, kekurangannya. Nah, apa yang membedakan usaha Ibu sama usaha orang lain? Itu rasanya nggak dirubah, jusnya buah-buahannya yang super kita milihnya gitu. Untuk harganya gimana, Bu? Untuk harganya murah meriah. Walaupun buahnya yang bagus-bagus. Iya, walaupun buah-buahnya yang bagus-bagus, rasanya punya saya itu kental sekali, dan harganya murah meriah. Anak sekolah bisa beli cuma Rp2.000, udah minum sehat. Iya, sangat kantong pelajar banget. Semua kalangan bisa minum. Nah, terus bagaimana sikap Ibu dalam mengatasi pesaing?
dalam mengatasi pesaing. Sebenarnya dalam dunia berdagang itu nggak ada persaingan. Kita apa ya, nggak ada yang istilahnya bersaing. Ya biasa-biasa saja, nggak ada persaingan apa-apa. Nggak ada, karena berdagang nggak ada persaingan. Ya, fokus ke jualan sendiri-sendiri aja. Upgrade gitu ya Bu. Iya, enggak lah ini saingan kita kayak gitu. Enggak lah, biasa-biasa aja. Nah, untuk harapan Ibu untuk usaha ke depan? Untuk usaha kedepannya ingin lebih maju dari sekarang, ingin mendirikan warung di dekat rumah apa di mana gitu ya, kepengen lebih maju aja, lebih berkembang lagi ya. Daripada yang sekarang ya. Mungkin tambahan ya Bu, karena ini video bakal ditonton oleh banyak orang. Jadi mungkin Ibu punya motivasi untuk buat teman-teman yang akan nonton video ini. Motivasinya beli jus saya dong. Iya, jangan lupa 2.000 rupiah sudah sehat. Bukan motivasi ya teman-teman. Terima kasih ya Ibu sudah menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf karena udah mengganggu waktunya. Mungkin kita tiba-tiba ke sini gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya kita udah janjian ya Bu, kemarin. Nggak ngerasa keganggu juga, malah senang aja. Biar orang lain bisa tahu, tambah banyak yang tahu kalau Ibu Rohayati juga malah jualan senang. jus gitu. Jualan jusnya Bu Rohayati itu di Kali Tengah, Iya. RT 02, RW 02, Jalan Lingkar Selatan, Kali Tengah. Monggo yang mau silahkan mampir ya. Deket jalan raya, pas jalan raya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami di sini akan mewawancarai pelanggan dari usaha jus milik Ibu Rohayati. Siapa pelanggannya? Ini dia. Oke Mbak, saya izin wawancara Mbak ya. Boleh perkenalan namanya siapa? Cuma nama ya Mbak. Oh, dari mana asalnya juga boleh Mbak. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Naisha Dialovena Putri ya, biasa dipanggil Sela. Saya merupakan siswa dari SMK Negeri 1 Gombong, kelas 11, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oh iya. Oh, boleh yang lengkap. Oke Mbak. Berapa jauh perjalanan Mbak untuk sampai ke sini? Kebetulan saya ini masih satu desa dengan Ibu Rohayati. Jadi kalau saya beli itu emang ke rumahnya, bukan ke pasar pagi. Jadi ya mungkin sekitar 3 menit udah sampai karena tetanggaan. Oh, dari mana Mbak menemukan informasi tentang usaha ini? Kebetulan anak dari Ibu Rohayati itu teman saya. Ya, jadi saya tahu jusnya itu dari anaknya Ibu Rohayati. Oke. Anaknya sekelas ya Mbak? Iya betul. Ini. Kapan Mbak pertama kali mengetahui produk di usaha ini? Sebenarnya kalau tahu ada Ibu Rohayati itu jualan jus itu udah lumayan lama. Cuman saya baru nyobain jusnya itu ya baru 5 bulan lalu, 4 bulan yang lalu lah baru beli gitu. Mengapa Anda tertarik dengan produk ini? Anda Mbak maksudnya, maaf ya. Kebetulan saya sangat suka sekali dengan jus jeruk ya Mbak. Saya suka banget sama jus jeruk. Nah, karena tahu Ibu Rohayati ini jualan jus jeruk, jadi saya ya kalau beli jus jeruk kesini gitu loh. Oke, suportif ya. Apa pendapat tentang harga, kualitas, dan pelayanan nih dari Mbaknya?
Untuk harga dan kualitas, harganya udah pasti murah karena cuma 2.000 itu udah dapet jus yang enak, yang seger. Rasanya itu ya buah gitu loh. Terus juga bukan yang rasa pemanis buatan gitu, enggak. Jadi seger. Yang bikin beda itu jusnya tuh wangi gitu, gimana ya cara jelasinnya. Jadi enak, rasa buah dari, ya pokoknya cita rasa buahnya itu enggak hilang sama sekali. Oh gitu ya Mbak. Ya, gitu. Kalau untuk pelayanan Mbak, Bu Rohayati sangat ramah sekali terhadap pelanggannya. Jadi saya nyaman untuk beli jusnya itu di Ibu Rohayati. oke Mbak. Nah biasanya Mbak ini membeli berapa banyak produk di usaha ini? Sekali beli tuh biasanya berapa? 4 mungkin ya. Biasanya jus jambu juga saya sering beli. Jadi 2 jus jeruk, 2 jus jambu itu. Oh ya. Nah, kenapa Mbak membeli ini berkali-kali? Kenapa? Ya itu tadi Mbak, seger, enak. Jusnya itu beda dari yang lain. Makanya kalau saya beli ke sini terus juga murah. Bayangin aja 2.000 udah dapat jus. Lumayan banyak ya Mbak, termasuknya. Untuk 2024 ini ya. Iya. Selanjutnya, nah kapan terakhir kali Mbak beli ini jus ini? Tadi. Oh, tadi ya. Bukan sih, tapi itu nyicipin ya. Karena enak. Terus apa yang membuat Mbak memilih beli di sini daripada di tempat lain? Kenapa? Ya karena Bu Rohayati itu ibunya teman saya. Terus juga karena Bu Rohayati itu baik banget. Apalagi kalau saya lagi kesini tuh beliau ramah banget. Oh, ya? Jusnya juga enak. Ya paling alasannya seperti itu sih. Oh iya. Nah, sudah ke siapa saja Mbak merekomendasikan produk ini? Usaha ini. Udah pasti ke teman-teman kelas ya. Ke teman-teman kelas. Beli ya guys. Nah, terus apakah Mbak pernah merasakan tidak puas pada produk ini? Sejauh ini sih belum pernah, karena rasa jusnya ya nggak pernah berubah, selalu enak, selalu segar. Jadi saya nggak pernah kecewa sama jusnya Ibu Rohayati. Harganya juga tetap ya. Iya, nggak pernah naik, nggak pernah turun, itu selalu 2.000. Nah, apa saran dan kritik untuk usaha ini? Nah, selanjutnya apa saran Mbak untuk usaha ini? Mbak, lanjut Mbak. Sebenarnya saya itu ingin menyarankan kepada Ibu Rohayati tuh bikin porsi yang lebih besar. Kayak ya mungkin porsi 5.000 gitulah ya. Oh iya. Karena kalau beli 2.000 ya kecil gitu loh. Ya gede porsi 2.000, cuman karena kepengen lebih puas lagi, pengen beli yang 5.000-an itu Mbak. Oh, Biar porsinya lebih banyak, lebih puas lagi buat diminum. oke. Nggak nanggung gitu. Seperti itu mungkin. Semoga Bu Rohayati kedepannya bisa itu ya Bu, bisa mengupgrade lagi dengan membuat versi 5.000-an biar tambah puas minumnya, langsung sedot buat seger-seger di siang-siang itu. Nah, terakhir Mbak. Terakhir, apa harapan Mbak ke depannya untuk usaha ini? Semoga Bu Rohayati semoga kedepannya Ibu Rohayati jualannya tambah laris, tambah banyak pelanggan, bisa buka toko jus ya, misalnya warung jus gitu. Bisa buka outlet gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semakin sukses untuk Ibu Rohayati dan kualitasnya tidak akan pernah menurun. Amin. Ya teman-teman, jadi kita di sini sudah selesai di akhir wawancara. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami karena kita masih belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.